Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan sinkronnya tentang pemrograman controller ya. Jadi kita akan bahas ke advance eh, PLC programming technique. Nah, ini juga akan menjadi bekal teman-teman nanti akan melaksanakan EAS, di mana EAS-nya itu adalah EAS lisan ya. Sorry, bukan lisan, PBL, Problem Based Learning. Jadi saya akan menyiapkan problem. Nanti dari problem itu akan, teman-teman akan melakukan simulasi di Ziliosoft. Nanti kita akan bahas di laptop. Quiz-nya akan saya bahas detail di classroom maupun dengan jadwalnya. Saya akan cek dulu jadwal teman-teman melaksanakan EAS itu kapan. Ya, nah sekarang saya tekan slideshow karena kalau slideshow saya takutnya malah rusak ya gambarnya. Jadi saya akan langsung aja di next slide, yaitu kita akan bahas setelah flip-flop. Apa sih flip-flop itu? Flip-flop dalam PLC itu menjadi support system di mana dia akan menjadi sebuah sirkuit logika, ya instruksi logika dalam PLC yang digunakan untuk menyimpan satu bit data yaitu yang memiliki dua keadaan stabil, on atau off. Ya, yang kita tahu sepertinya. Nah, dalam flip-flop ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya, ada namanya latch, ada namanya reset, ada namanya toggle, ada namanya eh, apa itu? Pulse detection atau one shot. Nah, kita akan bahas satu-satu ya dari semuanya. Pertama disebut ada jenis-jenis flip-flop ya di mana disebut sebagai RS flip-flop atau set reset flip-flop teman-teman semua ya. Jadi apa itu sebenarnya? Nah, dalam set reset flip-flop itu akan ada tiga fungsi yaitu fungsi set di mana dia akan menyimpan status on. Jadi sekali dia dipencet dia akan menyimpan terus informasi on-nya itu. Ya, yang kedua adalah stop. Sorry, reset. Jadi ketika kita reset maka on-nya tadi akan menjadi off. Nah, kita akan langsung mensimulasikan yang ngecek simulasi di dalam Zelio. Untuk reaksinya secara umum seperti ini teman-teman semua ya, seperti di apa namanya di dalam uh, sisi kanan saya. Ntar saya cek share saya. Bisa full nggak? Oh, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Jadi ada start, set. Nah, ini adalah bagaimana kita menyimpan set, maka kita akan menggunakan fungsi relay di dalam Zilio. Jadi sekarang kita coba cek Zilio-nya ya. Saya sudah membuat ya pemrogramannya. Sebentar. RS Flow. Nah, ini adalah gambar pemrogramannya di mana saya akan memberikan sebuah input ya, input satu, di mana input satu ini akan kita fungsikan sebagai penyimpan nilai. Ya, jadi sebagai penyimpan nilai. Ya, kalau dapat SM, SM itu dapat dari sini ya. Dari sini ada fungsi M atau relay. Nah, ada fungsi M relay berupa impuls di sini. Kalau ini adalah fungsi aktif relay, ketika dia diberikan trigger, maka dia akan selalu menyala, misalkan triggernya. Kalau triggernya off, dia juga off. Tapi kalau on, dia juga on. Itu relaynya. Tapi kalau ini relay sifatnya impuls, jadi sekali pencet saja. Ya, sekali pencet dia akan nyala, dan lagi dia mati. Gitu. Kalau S, itu set touch activation. Jadi di mana dia akan menyimpan sinyal on tersebut. Ya, lalu R dari set yang mengdeactivate. Ya, sehingga di sini ada kita akan memberikan trigger input I1, ya kan? Dia akan memberikan apa namanya faktor fungsi aktivasi ke SM1. Lalu ketika M1 di sini sebagai outputnya ya, M1 ini maka akan memberikan input pada Q1. Nah, ini kita akan coba running. Contohnya ya, jadi kita katakan sebagai flip-flop set reset. Jadi ketika saya pertama maka dia akan reset. Walaupun saya lepas, itu tidak akan merubah status dari outputnya, yaitu tetap akan berjalan. Set, reset. Ya, jadi fungsinya kayak kita sekali tombol, itu contohnya kalau kita punya dua tombol konveyor, itu satu tombol konveyor untuk menyalakan, nah itu kalau klik berapapun, dia tidak akan mengaruhi on off-nya. Jadi semua teman-teman takut kalau salah pencet, tidak akan mematikan operasi. Gitu. Nah, baru kalau kita pencet tombol
I2, maka dia akan mati. Nah, ini ketika kita nyalakan bersama-sama, dia tidak mau menyala. Jadi harus salah satu yang dipencet. Nah, itu adalah fungsi N di sini ya. Di sini ada fungsi N ya, sehingga kita perlu melepas dari I2, baru dia akan bisa melakukan reset ya, atau dia akan menyalakan kembali. Tapi kalau sama-sama kepencet, maka dia tidak akan bisa nyala. Misalkan urutannya tadi ya, urutannya adalah I1 dulu. Jadi ini adalah tombol start, di tombol stop. Nah, itu kalau nyalakan, sorry, nyala ya. Terus kalau dari sini kita nyalakan bersama, dia tetap menyala. Oh, ini seharusnya mati, saya nggak tahu kenapa dia menyala ya. Tapi itu oke lah. Apa ya, nanti ada beberapa bug-bug sedikit. Tapi seharusnya dia mati karena kalau kita cek tadi, simbolnya itu adalah close. Ya, jadi nyala kalau mau mereset. Nah, ini. Jadi klik saja resetnya, dimatikan. Dinamakan sebagai RS flip-flop. Jadi dia logic di mana eh, salah satu tombol untuk on, salah satu tombol untuk off, gitu. Nah, berikutnya itu ada juga itu ya, fungsinya apa nih? Menyimpan status on walaupun tombol relasi umum di start stop. Nah, berikutnya jenis flip-flop berikutnya adalah namanya one shot atau pulse trigger, di mana kita bisa memberikan nilai pulse. Nah, saya tadi mengulik gimana cara memberikan pulse one shot, artinya hanya sekali pencet, dia akan memberikan respon menyala 1 detik walaupun sinyal on-nya itu terus. Jadi kalau secara pengertian, one shot disebut sebagai menghasilkan pulsa logika 1 kali saat sinyal input berubah jadi off ke on. Jadi dari off ke on, maka dia hanya memberikan nilai 1 dalam sekian second gitu ya, atau 1 detik atau 2 detik gitu. Nah, itu terserah pengaturannya. Nah, dari situ fungsinya untuk apa? Jadi ketika kita sekali pencet, itu dia akan terus start tanpa harus menekan. Kalau yang tadi DRS, sama sih dia juga menyimpan, tapi kalau ini digunakan untuk aktif sekali saja ketika tombol ditekan, meskipun tombol tetap di, nah, jadi walaupun ditekan, itu dia akan running pada periode tertentu, gitu. Karakteristik apa one shot itu? Dia tidak menyimpan status, beda dengan set tadi ya. Kalau set, dia menyimpan status, di mana sekali pencet dia akan menyimpan on-nya atau nilai benarnya gitu. Nah, kalau ini tidak, dia hanya berbasis on timer. Yang kedua juga untuk trigger sesaat. Jadi contohnya memberikan trigger sesaat, ya mengaktifkan counter 1 kali, itu juga bisa. Menyimpan data saat perubahan terjadi, atau menghindari aktivasi berulang saat tombol ditekan lama. Contohnya ya tadi ya, kalau di tombol tekan lama, takutnya itu datanya ke-record banyak, padahal butuhnya itu hanya sekali pencet. Nah, ini saya akan ambil lagi contohnya ya. Jadi, mana tadi ya? One shot. Nah, semoga betul. Nah, ini. Ini adalah fungsi, oh bentar. Oh, sepertinya saya salah ya. Harusnya kalau one shot itu bukan ini. Enggak ya? Oh, kalau T flip flop apa? Oh iya, itu T flip flop ya, tak toggle itu. Coba saya bikin baru aja. Tidak masalah. Ya, sambil mengajarkan teman-teman. Jadi seumpama kita punya input I1, I2, I1 ya. I1 itu kita akan fungsinya fungsi timer. Jadi fungsi timer. Lalu dari timer itu dia akan men-trigger sebuah output. Ya, outputnya sorry, outputnya bebas ya kalau kita sementara menggunakan lampu. Nah, parameternya kita akan milih yang function B atau one pulse one shot yang ini. Jadi dia kita kasih waktu seumpama 1 detik saja. Ya, kita oke kan. Lalu kita coba running. Nah, ketika dia kita tekan tombolnya, maka dia akan mati walaupun I-nya itu menyala. Ya, kalau I-nya kita lepas, ya dia otomatis mati kan. Sehingga kita perlu menyalakan kembali 1 selama 1 detik. Gitu. Jadi ketika tombolnya atau dapat data terus-menerus tanpa ada perubahan, maka dia tidak akan mengesimpan perubahan tersebut kecuali dia harus ada perubahan. Nah, itu salah satu contohnya. Karena kan di sini sifatnya itu apa namanya sederhana, jadi ya hanya ini yang bisa saya gambarkan. Semoga cukup jelas. Ya, ini adalah tombol one shot, dinamakan sebagai one shot. Saya akan kasih nama one shot dulu di file saya biar tidak menghilang ya. One shot 2. Oke, kita stop. Itu adalah pulsanya one shot trigger. Nah, berikutnya flip flop selain
Yang ketiga adalah dinamakan D flip-flop atau data or delay FF. Fungsinya apa? Fungsinya adalah output key mengikuti input D saat clock aktif. Nah, berguna untuk sinkronisasi data atau buffering. Jadi dia itu datanya itu by waktu. Jadi seumpama, oh ketika saya pencet, nanti dia delay 2 detik, delay 5 detik, gitu ya, baru nyala kembali. Nah, itu fungsinya seperti itu. Kalau case tadinya dalam sistem conveyor, sensor mendeteksi produk tetapi sinyal bisa tidak stabil atau glitch. Maka kita ingin menyimpan status produknya hanya saat conveyor bergerak atau clock aktif saja. Atau kalau enggak begini contohnya juga, seumpama teman-teman ingin menyalakan conveyor di waktu-waktu tertentu, seumpama jam 8 pagi sampai 4 sore. Ya sudah, walaupun inputnya on itu nyala terus sepanjang hari atau selama 24 jam, maka apa namanya, si running running conveyor-nya itu hanya ada di jam-jam tertentu atau waktu-waktu tertentu. Nah, ini perlu waktu ya kalau mensimulasikan teman-teman ya. Jadi seumpama di flip-flop tadi mana ya? Nah, ini di flip-flop ya. Jadi di flip-flop itu dia based on time. Nah, ini coba kita cek parameter windownya. Dapat dari mana? Dapat dari sini ya. Ini ada waktu. Nah, ini adalah input time-nya. Jadi kita cek waktunya itu kapan. Parameter Windows. Nah, ini ya saya mau di sini jam 15 08. Sorry, 09 saja. 15.09 sampai 15.10 semua ya. Nah, ini oke kan? Yes, oke saja, enggak apa-apa. Nah, itu ya. Nah, ini saya hapus. Ini saya copy. Saya cut. Di sini kita akan coba running. Kita running. Kalau kita klik satu, maka dia akan menunggu dulu sampai 15.09. Nah, kalau sudah 09 dia akan nyala. Nah, ketika dia di detik. Nah, ini waktunya dari mana tahunya dari sini ya. Jadi sini itu ada show high timer. Nah, di sini dicek. Nanti kalau sudah 15.10 sekitar kurang lebih 40 detik lagi dia akan mati walaupun sinyalnya itu terus mengirimkan ya gitu. Dan ini kita menggunakan fungsi set ya. Jadi kalau kita matikan pun, mohon maaf. Jadi harusnya ini fungsi set. Jadi kalau kita matikan pun dia tetap menyala gitu. Ya, jadi nanti saya revisi. Tapi ini sebagai bukti aja waktu timernya ketika 4 berapa ini 49 50 ini tergantung dari komputasi teman-teman ya. Komputasinya itu bagus, waktunya akan real time. Tapi kalau enggak ya delay. Tapi oke, nanti akan mati. Nah, ini contohnya ya, walaupun dia di-trigger terus. Nah, seharusnya tadi saya salah. Jadi seharusnya ini bukan relay ini ya, bukan relay eh, kontak, tapi dia harusnya relay yang set. Nah, ini harusnya set ini, sehingga dia akan terus menyimpan nilai. Jadi sama, sorry. Ini kita coba running kembali, parameternya itu kita tambahkan di 10, 15, 10, sampai 15, 11, 11, 11, running, run. Nah, dia ketika dipencet satu, ya ini sekali lagi dia akan terus menyala, walaupun kita, seumpama kita mati nyalakan ya. Nah, ini semua kita mati nyalakan pun dia tetap akan connect. Kenapa? Karena sistemnya dia set menyimpan si sinyal ini tadi. Nah, tapi kalau dia sudah di angka 11, maka dia akan mati. Walaupun kita nyala matikan. Dan itulah fungsi, apa namanya, fungsi dari flip-flop atau delay. Gitu ya. Jadi tergantung pengaturan waktunya. Gitu. Di sini juga banyak teman-teman. Di sini ada eh, output relay, di sini ada waktu, di sini ada counting. Nanti di counting akan kelihatan di sini. Oke, kita lanjut dulu untuk tipe yang keempat. Nah, tipe yang keempat disebut sebagai T flip-flop atau toggle. Toggle itu di mana status output setiap kali input aktif. Jadi setiap kali inputnya itu berubah, maka statusnya itu akan berubah-ubah, gitu ya. Tidak peduli berapa lama input aktif, hanya satu perubahan status saja beraktivasi,
biasanya digunakan untuk scalar mode, indikator status, atau counter on off bergantian. Nah, jadi satu saklar kita bisa melaksanakan untuk dua perintah. Contoh, gitu ya. Jadi contohnya itu semua teman-teman punya saklar ya. Saklar, satu saklar saja itu bisa menyalakan dan mematikan lampu. Nah, itu menggunakan toggle istilahnya, toggle flip-flop. Contohnya di sini, semua kita running, gitu ya. Mana runningnya ini? Oh ini. Saya coba oh sorry, saya jelaskan dulu. Sama ya, ini kita menggunakan yang impulse. Yang ini ya, active on impulse. Untuk apa? Untuk berarti kalau impulse ini dia hanya aktif ketika mendapatkan trigger satu kali. Seumpama di Z2, Z2 kan saklar ya. Jadi push button, terus dia ada Q2, sorry salah. Dia ada Q2, ini adalah M2. Parameternya apa? Parameternya kosong ya, ini nggak ada parameternya. Cuma lajeng aja. Nah, fungsinya apa? Fungsinya di sini tujuannya adalah kalau kita pingin satu tombol, seumpama Z1 ya, sekali nyala, sekali ya ini. Jadi satu tombol bisa membuat mati nyala. Jadi satu tombol untuk mati, cetak tombol lagi untuk hidup. Ya balik. Ini untuk nyala, ya kan? Ini untuk mati. Sama dengan ini juga. Ini untuk nyala. Padahal juga sekali pencet push button karena dia memberikan sinyal impuls, sekali pencet impuls, nah dia akan jalan terus, nah dia akan berubah lagi nilai true false-nya, dia akan berubah lagi true false-nya ketika diberikan perubahan input. Nah itu ya terjadi ya, jadi istilahnya itu kita bisa bikin satu saklar tapi untuk memberikan dua action, baik nyala maupun mati, yaitu menggunakan toggle flip flop. Nah oke. Itu ya, itu adalah yang keempat, jenis flip-flop. Terus jenis flip-flop yang berikutnya, itu adalah yang kelima, yaitu JK flip-flop. Nah, ini agak rumit ya JK flip-flop itu. Jadi ada dua saklar, fungsinya itu seperti ada punya tabel kebenaran di sini ya. Jika tidak ada reaksi, maka inputnya tetap baik, entah tetap menyala atau tetap mati. Tapi kalau zero zero tergantung kita menginputkannya normally apa. Kalau normally close, berarti set menyala, atau normally open, dia tidak akan ada respon. Gitu. Terus kalau K-nya yang dinyalakan, maka dia akan ngereset. Kalau C-nya dinyalakan, maka dia akan ngeset ya. Ngeset simpen true value 1. Kalau dua-duanya nyalakan itu toggle. Nah, ini saya agak rumit membuat simulasinya. Cuma nggak apa-apa ya. Kemungkinan untuk yang jaga flip tidak akan saya keluarkan. Karena umumnya, ya, umumnya di mana? Di jaga flip-flop itu jarang langsung diterapkan. Cuma disimulasikan saja ya untuk mengasah logik. Gitu aja biasanya. Ini study case-nya ya. Jika tombol C mengaktifkan mode kerja, atau menonaktifkan mode kerja, atau tombol tekan mode gantian atau toggle. Dan ini tadi saya kurang tahu apakah dikatakan berhasil tidak, tapi kita coba dulu aja ya. Saya sampaikan saja, nanti kalau memang ada perubahan tidak berhasil ya teman-teman silakan bisa mencari tahu. Tapi FYI untuk yang jika flip-flop tidak akan saya keluarkan di EAS karena memang sifatnya tidak begitu oke, gitu ya, tidak begitu digunakan. Oke, nah sekarang kita coba running. Di sini tadi katakan kalau kita ngeset satu, nah ini TT1 ya, TT1 di sini itu saya fungsikan sebagai one input shot, jadi one tumble, jadi cuma satu detik. Pencet ada input, maka dia akan memberikan nilai true selama satu detik. Ya, TT1 saya fungsikan begitu di one shot, TT2 juga sama. Nah, ini dan normally close T2, T1. Nah, ketika T1 satu detik, maka dari satu detik akan memberikan nilai simpan push button ke set relay. Ya, set relay untuk menyimpan nilai true di sini. Setelah menyimpan true di sini, maka dia akan nyala untuk key-nya, lampunya akan menyala. Tapi kalau T2 saya nyalakan, maka dia akan membuat resetnya menyala sehingga key 1-nya akan mati nanti. Nah, kalau dua-duanya saya nyalakan, maka bentuknya akan toggle. Jadi dia bisa kita kaca lah ya, kita simulasikan bersama. Atau lebih mudahnya kalau T1, T2 kita ganti dengan ini aja ya, kita ganti dengan input. Nggak bisa. Nah, coba ya. Semua I1 tok, maka Q1-nya akan menyala walaupun kita lepas. Ya, walaupun kita lepas, nyala mati, dia akan tetap menyala. Gitu ya.
karena dia tersimpan di set. Bagaimana matikannya? Maka dia akan menggunakan tombol yang kedua, set, maka dia akan mati. Ya, dia akan mati, nggak akan berubah. Jadi kalau dinyalakan ya tombol T1, walaupun dinyala matikan dia tidak akan berubah, tapi kalau dia di T2, dia akan reset, dia akan mati. Nah, kalau dua-duanya dinyalakan, maka apa yang terjadi selama bersamaan ya, sorry, saya matikan dulu deh. Kalau bersamaan, maka jadinya adalah T2 nyala. Kalau dimatikan bersamaan, tidak ada perubahan. Nyalakan bersamaan lagi, T2-nya mati. Nah, ini sifat toggle namanya tadi ya. Toggle itu sakernya itu berubah ketika dua-duanya dipencet bareng, begitu. Nah, cuma karena simulasi itu hanya bisa satu input, jadinya ya bisa kita eh, lihat gitu ya. Jadi kalau nah ini kan dua-duanya nyala. Kalau mati, nah jadi mati keduanya. Ini fokus kedua sekarang. Kalau ada dua-duanya dipencet bersamaan, maka si keduanya nyala. Kalau dipencet bersama kembali, dia akan mati. Ini namanya toggle. Tapi kalau yang kita bicarakan Q1, nah asalkan Q1-nya nyala, Q2-nya nyala, maka dia akan mati. Gitu. Tapi kalau Pak tadi kan one shot-nya itu 1 detik. Kalau selisih lebih dari selisih gimana? Tidak akan nyala. Sama ini ya, kita nyalakan selisih 2 detik berikutnya. Nah, keduanya nggak nyala. Ya. Tapi kalau selisih cepat, maka keduanya akan nyala. Walaupun Q1-nya juga akan ikut mati. Kenapa? Karena kan Q2 itu memutus Q1. I2, input 2 itu memutus Q1. Nah, silakan diulang-ulang video saya. Semoga teman-teman nanti bisa memahami karena memang agak rumit ya. Dan untuk ini tidak akan saya masukkan ke EAS. Gitu karena agak rumit, saya takutnya terlalu lama nanti EAS-nya ya. Oke, berikutnya nah ini penting, yang penting ya, masih 8 slide. Yang penting itu adalah yang ini adalah pengantar, sorry. Nah ini pengantar, oh harusnya di atas ya, saya tadi salah ngopi. Jadi apa itu Advanced Programming Technique? Mahasiswa memahami dan mampu mengimplementasikan instruksi lanjutan PLC seperti counter, sequencer, shift, register, jump, subroutine dalam radius diagram. Timer sudah kita bahas kemarin. Ya, cara kerja timer counter kita akan lihat habis ini. Ya, setelah flip flop itu adalah counter. Kita akan bahas sekarang yang counter. Nah, apa itu counter? Secara definisi, counter itu adalah instruksi PLC yang digunakan untuk menghitung jumlah kejadian event, bukan waktu. Jadi dia itu hanya menghitung true-nya, true dari sebuah sensor atau sebuah input. Semua kita menyalakan saklar 1 kali disebut sebagai true. Setelah lagi kedua, dipencet lagi ketiga, dan seterusnya gitu ya. Biasanya digunakan untuk apa? Menghitung jumlah produk yang lewat sensor, jumlah siklus kerja, frekuensi kesalahan. Ya, atau jumlah banyaknya kesalahan yang terjadi. Itu bisa. Nah, ini adalah jenis-jenis counter. Ada yang namanya CTU atau counter up, menghitung naik. Atau CTD, counter down, ya menghitung turun. Ada rest atau reset counter. Nah, kita akan bahas satu-satu. Pertama, sebelum memahami namanya CTU, ada count up, penghitung naik, yang menambah hitungan setiap kali sinyal input aktif. Gunakan untuk menghitung kejadian bertambah. Misalnya produk masuk conveyor. Jadi dia ketika ada produk masuk, counting naik, counting naik, counting naik, dan seterusnya gitu ya. Parameternya apa? Ya input count up, biasanya pulsa dari sensor, preset, nah, dan nilai terakhir targetnya. Jadi kita akan mengatur presetnya berapa, oh, sama 10. Kalau sudah 10, maka dia mati conveyornya atau mati nih motornya. Itu juga bisa. Ada akumulasi. Nah ini tapi kita nggak ada di simulasi. Saya cari-cari tadi nggak ada, tapi nggak apa-apa. Nah, ada down input, wait and output yang aktif saat melebihi pre. Jadi ini memang ada beberapa parameter, nanti kita akan bahas lebih detail count. Karena count ini sering muncul ya, dan sering juga dimanfaatkan di pemrograman PLC. Lalu ada counting down, kalau tadi counting up itu dia menghitung 0, 1, 2, 3, kalau kehitung sebalikannya. Kalau sudah 0, maka dia akan memberikan nilai true. Gitu ya. Jadi semua kita punya 10, terus kita klik saklarnya, maka 10, 9, 8, 7, dan seterusnya sampai 0. Ketika sudah 0, maka dia akan berhitung 1. Nah, dari reset counter, ya mengatur ulang nilai ACC, akumulator ke 0, biasanya diaktifkan dengan tombol atau saat satu batch selesai. Nah, ini kalau reset. Ketika diklik, ya sudah dia akan kembali countingnya ke 0. Nah, ini adalah perbandingan counter versus timer ya. Apa itu kalau counter hitung kejadian, kalau timer itu hitung waktu. Kemarin kita sudah bahas T on, T off, ya kan? T on delay, T off delay, gitu. Ada tadi juga pulse, ya sinyal pulse itu juga sama. Sebenarnya itu fungsi timer unit. Kalau ini ada pulsa atau event, kalau timer millisecond per second. Tipenya kalau ini CTU, CTD,
counter up, counter down. Kalau ini T on ya, time on, time off, RTO. Pemicunya bisa sensor, bisa tombol. Kalau ini kondisi logika. Aplikasinya hitung produk, ini delay motor, off timer. Nah, ini adalah perbedaan antara counter versus timer. Nah, ini contoh diagram untuk count up. Nah, ini ya. Jadi kita coba kembali lagi ke Zeliosoft. Ini jadi CPU ya. Counting up ini paling mudah. Kenapa paling mudah? Karena sudah disediakan oleh aplikasinya. Contohnya, seumpama saya punya Z2 ya. Ini kita sambungkan dengan CC2. CC2 itu adalah di sini nih. Counter up. Nah, ini ada tiga tipe. Ada up counting, ada direction counting atau counting direction, ada reset. Ini R itu adalah reset atau initialization ya. Ini saya katakan tadi. Nah, kalau counting up, dia by default tanpa perlu kita arahkan, dia akan menghitung naik. Itu contoh. Ya, nanti kita akan lihat ya waktu running. Seumpama, bentar. Seumpama ini outputnya. Nah, kita coba running, ya kan? Kita run. Nah, gimana kita ngeceknya? Loh, sudah nyala. Oh, sorry guys. Kita perlu atur dulu ya. Ini perlu diatur dulu parameter windownya. Ini berapa pulse-nya? Dan ini output on when the preset value is reached. Nah, semua ini 5 gitu ya. Semua ini 5. Kita akan lanjut ke apa namanya? Run. Nah, kita ngeceknya di mana di sini? Nah, kita akan lihat di sini ada sebuah variabel, aduh, kebesaran nah ini ya. Jadi ini ada counternya, ada C1 itu adalah presetnya 10, current kondisi masih 0 karena tidak ada input yang kita berikan. Nah, ini adalah Z inputnya. Sama kita Z1, kita inputkan, nah dia akan hitung 1. Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10. Nah, kalau sudah merah, berarti dia sedang nyala nih. Nah, ini inputnya nyala nih. Ya kan? Kalau Z2 sekarang dia cuma 5, maka dia 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dia akan sudah mengalami uh, counter up. Apakah harus kayak push button, Pak? Enggak ya. Jadi kita bisa mengubah juga atau mengganti push buttonnya dengan input 1, input 2 seumpama. Kita coba cek, kita running ya. Tapi ya kalau input triggernya itu ketika on off gitu ya. Contohnya kalau input 2, 1, kita matikan dulu. 2, nah matikan dulu. 3, matikan dulu. 4, matikan dulu. Baru dia akan mengalami counting. Gitu ya. Jadi kalau uh, inputnya itu discrete dia kayak gini. Tapi kalau inputnya itu push button sekali pencet aja cukup. Nah itu bedanya. Counting up itu tidak rumit. Yang rumit nanti akan counting down. Ya counting down itu agak rumit. Kita akan coba cek untuk counting down-nya. Nah kita akan teruskan ya. Jadi untuk counting down-nya itu bentar. Oh, counting down-nya tidak ada di materi saya. Tapi saya tunjukkan aja langsung. Putar-putar silakan ya. Jadi saya coba Ctrl O, saya save dulu. Nah, CTD itu agak rumit. Kenapa agak rumit? Kita perlu memberikan direction. Nah, ini ya. Jadi ada sebelum kita menghasilkan apa namanya? Oh ini harusnya sebelum dia mengcounting, kita cek dulu dia harus output on when the value reach zero. Harusnya dia kebalik ya. Jadi dia harusnya di bawah sini. Terus ya countingnya, bentar countingnya mana? Directionnya itu kita arahkan dulu di sini yaitu 0. Nah ini baru bisa nanti ya. Terus ini dihapus bentar. Oh ini harusnya di situ bisa. Saya coba ya. Ini saya coba juga. D1. Oh enggak bisa. Dia on kalau sudah selesai. Sorry. Dia jadi satu aja. Kita delete. Nah satu sini aja. Oke. Nih seumpama ya kita kembali lagi ke sini presetnya. Nah ini. Kalau ada directionnya betul. Seumpama nih saya stop siaran ya. Itu maka dia akan muncul current-nya itu 3 langsung. Presetnya adalah 3. Kalau kita hitung, nah ini dengan 2, 1, nah dia akan on, kalau on lampu nyala. Nah ini harus ada direction-nya. Atau bentar, ini harusnya dihapus saja bisa mungkin. Coba kita cek dulu kalau dihapus ya. Bisa nggak?
deadline, deadline. Kita coba cek, run. Oh, nggak bisa ya. Jadi dia harus ada counting down-nya itu. Dia nggak bisa kalau, soalnya kenapa kalau diklik ya dia tidak akan memberikan efek apapun. Ya, jadi perlu namanya ini, perlu namanya counting up yang ini ya, yang up counting. Tapi direction-nya kita ubah ke direction yang bawah sesuai dengan DC 1 gitu. Ya, jadi kita hitung seumpama ini ya. Sorry, sorry. Ini Z1-nya. Di sini kita hitung 1, 2. Oh, sorry, karena dulu. 1, 2, 3. Nah, baru nyala. Terus cara matikannya gimana Pak? Kadet. Terus, nah, maka kita perlu tombol RC1 atau reset. Nah, ini RC1 adalah reset. Ketika kita klik RC1, maka dia akan kembali ke 3. Pun sama sebaliknya ketika kita menggunakan yang counting up tadi ya. Semua kita menambahkan Z1 juga menghubungkan dengan CC2. Seumpama bentar ini saya berikan insert main dulu. Ini seumpama kita berikan counter. Nah ini counting up 1. Sorry. Ini C2. C2. Ini saya berikan insert line. Ini saya kasihkan ke sini ya. Ini saya ingin counting up tapi yang menggunakan 2. Di counting up 2. Saya cek parameternya naik ketika 5 seumpama ya. Nah, Z2-nya itu juga memberikan reset ke counting 2-nya. Lalu C2 itu, jadi C2 di sini ya kan, itu memberikan output ke 2. Nah, kita akan coba run. Nah, di sini bedanya ya kalau C2 itu dia countingnya itu apa namanya? Countingnya itu dia 0 dulu, kalau ini 3. Jadi bedanya ya. Jadi kalau klik 1 yang bawah ya, yang RC2 itu dia akan RC2 dia akan up counting sampai 5. 3 maka dia menyalakan sambung. Kalau kita sampai 5 maka dua-duanya nyala. Terus ketika klik 1 kali semuanya akan reset ke awal. Ya, itu adalah fungsi counting. Berbeda dengan timer itu di situ ya. Oke, semoga teman-teman paham. Kalau nggak paham, ulangi video saya ya. Silakan diulang-ulangi. Ini saya record. Oke, terus berikutnya adalah materi sequencer. Jadi masih ada kurang lebih 9 slide ya. Apa itu sequencer dalam PLC? Sequencer adalah metode pemrograman PLC yang digunakan untuk mengontrol urutan aksio secara otomatis. Jadi dia mengukur urutannya aja. Ya, jadi biar urutan PLC-nya itu tidak salah urutan. Nah, itu ya. Jadi kita akan di sini sequencer. Nah, coba cek. Nah, kerjanya gimana? Menggunakan step counter untuk melacak urutan keberapa. Setiap langkah memiliki kondisi output masing-masing. Transisi ke step berikutnya dipicu oleh timer, sensor, tombol, atau logika. Nah, ini contohnya ya. Jadi di buku yang saya upload itu ada step by step sequencing. Jadi ada input 1, sequence 1, input 2, sequence 2. Ketika dua-duanya itu memberikan 3 dan 8, maka dia akan memberikan output. Ketika 8, ketika 3. Nah, itu. Ya, itu harus dipaham ya. Ketika 3, ketika 8. Maka kita akan cek parameternya dahulu. Nah, ini seumpama CC1 kita set counting, ya kan? Karena dia akan kita pencet 3 atau 8, maka lampunya menyala. Atau ya, tidak dan. Jadi, kalau dan ya berarti ada logika, lebih ada logaritma. Ya, risetnya seperti apa? Itu ketika Z2 kemudian tekan reset. Nah, ini ada V2. V2 itu apa? V2 itu di sini ya. Itu adalah bandingan. Ya, jadi V2 itu kalau kita set sebagai counter komparator. Nah, untuk C1 karena kita pengen 3, maka parameternya saya cek dulu. C1 X itu adalah inputnya, inputnya C1, inputnya V1 kan C1 tuh sebelah kirinya. Maka C1 plus dengan 0 karena tidak ada offset. Offset itu nilai lebihnya. Karena kan kita benar-benar menghitung dari 0 kecuali kalau sudah ada produk yang lewat, maka ya bisa ditambahkan. Berarti 3 kali produk tersebut atau tambah 3 dari produk tersebut. Tapi karena kita start dari 0, maka ya
offsetnya tidak ada. Sama dengan outputnya itu adalah konstan. Ketika Y-nya itu 3. Nah, kalau Y-nya 3 terpenuhi, C1 sama dengan 3, maka dia akan true. Kalau true, lampunya menyala karena dia fungsi N. Gitu ya. Nah, kalau V2 itu adalah 8. Ya, C1, 0, konstan 8. Ya kan? Kita akan coba running biar teman-teman nggak bingung. Kita menggunakan tadi ya, komparator ya, komparator. Nah, ini, output on when the preset value is reached. Nah, ini nggak usah diatur apapun, nggak apa-apa. Ya, kan ini kan counting up saja dan tidak ada outputnya. Sorry, saya ulangi lagi ya. Di sini counting up saja, tidak ada outputnya, ya sudah, nggak perlu di apa namanya, tidak perlu diutak-utik. Tetap satu saja karena biar selalu pro gitu. Nah, yang penting kan nanti jumlahnya itu yang kita pergunakan atau kita namanya itu istilahnya kita pastikan untuk jumlahnya 8 atau 3. Bukan run sama z keys-nya eh, sini sama kita bikin satu. Nah, ini kamu sama cek ya. Ini 3, 2, 3. Nah, kalau 3 dia sudah menyala lampunya. Kalau 4, apa jadi kalau 4 maka dia akan mati karena tidak sama dengan 3. Kalau kita teruskan sampai 8, nah dia akan nyala lagi. Kalau lebih dari 8, tidak akan balik. Terus kita bisa reset di sini. Ketika reset, maka dia akan balik ke 0. Kita akan alami counting lagi nih. 3, 8, nah reset. Nah, gitu ya. Jadi itu tuh macam-macam. Nah, di sini juga bisa kita atur persamaan matematisnya. Ya, kita balik lagi di sini. Dari sini ada persamaan matematisnya. Nah, bisa milih sama dengan, bisa milih tidak sama dengan 3, bisa lebih pilih lebih besar sama dengan 3, lebih kurang dari sama dengan 3, lebih kurang dari 3, besar dari 3. Nah, itu tergantung dari logiknya. Itu ya, teman-teman ya. Itu adalah fungsi apa tadi? Sequence. Oke. Terus berikutnya ada shift register. Nah, ini shift register itu apa? Logika yang menggeser shifting dari sebuah register. Ya, data masuk ke posisi awal, waktu bit 0 ketika pulsa diterima sensor, maka bit bergeser kanan atau ke kiri sekali atau dua kali tergantung dari settingnya. Pilihan terakhir bisa digunakan untuk trigger output alarm atau aktuator. Ya, ini contohnya bisa untuk melacak status posisi, menyimpan urutan status, impulsi antar logika dan seterusnya. Cuman ini kalau di apa namanya di simulasi agak rumit ya. Jadi pelajari yang counting tadi, terus komparatornya. Nah, ini bisa shift register kanan, shift register ke kiri. Struktur under diagram manual bit logic. Jika PLC tidak memiliki instruksi shift register bawaan, kita membuatnya secara manual, menggunakan coil dan kontak relay internal. Nah, yang disebut sebagai kontak itu adalah input. Ya, input itu sebagai kontak ya. Itu sebutannya begitu. Maka kita akan lanjut ke nanti shift register. Jadi dia hanya sekali pencet bergeser, bergeser, bergeser gitu saja nilainya. Jadi kalau di sini kita simulasikan, ya ini cuma kontak relay biasa ya yang saya gunakan, yang dia akan true berdasarkan nilai kontaknya. Jadi M1 kita cek di sini relaynya. Nah, dia hanya di sini ya. Dia apa aktif on. Jadi tergantung dari kontaktor state-nya. Kalau state-nya dia on, ya dia ambil on, off ya ikut off. Itu aja. Yang mirip kayak output lampu, tapi bedanya dia relay. Jadi sehingga ketika kita mau ngerunning satu, nah ini ya. Jadi akan ada sedikit delay. Kalau kita cek gambar relaynya, maka dia akan ada sedikit sekuensial, tapi memang tidak dalam waktu yang kelihatan jelas ya. Tapi kalau teman-teman lihat pasti ada selisih. Nah, ini disebut sebagai shifter. Jadi dia satu input, tapi dia memberikan perintah ke banyak relay yang lain. Tapi secara sekuensial. Tuh, ya begitu saja. Ini mudahnya. Oke, berikutnya. Ini slide berapa nih? 17. Berikutnya, teman-teman semua, ini adalah statistiknya tadi ya. Dikatakan konver memiliki 4 sensor, setiap produk memiliki S1 itu melacak posisinya. Ini agak rumit. Di simulasi tadi saya belum ketemu caranya gimana, jadi tidak perlu dipikirkan yang rumit-rumit. Karena ya ini biasanya ada di register, karena namanya shift register biasanya bukan dengan real application. Karena kalau kita membicarakan register di PLC itu hubungannya dengan register pin ya. Jadi gantung dari pinnya gitu. Jadi karena di simulasi kita agak susah kali ada pinnya. Jadi tidak apa-apa. Yang penting logika vehicle-nya. Terus berikutnya ada juga jump and label. Nah, jump and label juga sama ya. Jadi dia hanya memberikan adanya di real.
real real namanya real hardware. Kalau di software agak susah. Tapi saya jelaskan saja, ya siapa tahu bermanfaat. Apa itu jump and label? Kalau jump itu instruksi dalam header untuk melompat, skip satu atau lebih rang, ya atau baris logika jika kondisi terpenuhi. Jadi kayak istilahnya itu fungsi if, fungsi definition gitu ya. Kalau di dalam Python itu atau pemrograman dia bisa uh, memanggil fungsi di dalam sebuah rang gitu atau sebelum dalam sebuah beberapa rang itu bisa juga tergantung dari labelingnya. Nah itu katakan label itu sebagai identitasnya. Jadi kita bisa ngambil sama labelnya di atas diri, terus di bawah kita bikin ladder, terus kita pengen manggil lagi label yang atas itu bisa. Itu menggunakan istilah jump and label. Seperti itu fungsinya ya. Nah, ini ada beberapa di alam Bentley menggunakan CMP LBL. Kalau S7 dia menggunakan tiap portal istilahnya ya. Tidak menggunakan istilah jump label dan ladder, tapi menggunakan step jump dalam SCL atau STL atau dengan step machine logic. Nah, ini adalah untuk Siemens, merek Siemens itu alat Bentley. Nah, tergantung dari setiap produk. Itu punya khasnya masing-masing adalah perintah. Nah, kapan kita menggunakan jump and label? Yaitu ketika ada mode manual atau otomatis. Jadi ketika ada suatu uh, equipment yang di running bisa dengan manual, bisa dengan otomatis, maka bisa menggunakan jump and label ini, gitu ya. Atau alarm. Ya, ini juga bisa program yang kompleks tadi saya katakan. Jadi kita bikin ladder yang panjang, terus dari ladder yang panjang itu kita bisa merujuk ke beberapa rang di atas dengan label tertentu, gitu. Dan mode perawatan sama. Ya, terus subroutine dalam PLC, apa itu subroutine? Ini terakhir ya. Subroutine adalah blok program terpisah yang dapat dipanggil dan program utama. Nah, ini kalau di Python dinamakan sebagai fungsi kelas. Jadi kita bisa atau fungsi definisi tapi beda beda program. Jadi kita bisa memanggil ya dengan import gitu. Nah, ini kalau di PLC namanya subroutine ya. Jadi kalau tadi jam label itu dalam satu file PLC itu kita bisa ngambil beberapa rang di atasnya atau rang di bawahnya. Sorry, kebanyakan rang di atasnya sih. Terus kalau subroutine itu dia bisa beda file gitu. Jadi ada main routine, ada subroutine. Nah, kalau main routine itu program utamanya, kalau subroutine itu program yang bisa kita manfaatkan isinya. Nah, fungsinya apa? Modularitas kode. Jadi dengan begitu satu subroutine bisa digunakan untuk beberapa main routine gitu. Atau satu main routine bisa disupport beberapa subroutine sehingga lebih terstruktur dan lebih rapi, memudahkan dalam memahami. Reusable, nah ini saya katakan tadi ya, dia bisa digunakan beberapa kali atau di banyak tempat, efisiensi debug. Nah, ketika ada sesuatu yang tidak pas, kita lebih mudah dalam melakukan uh, bug atau melakukan troubleshoot pada pemrograman, kemudian ladder, ya. Juga bisa untuk pemisahan tugas, ya, cocok untuk pembagian kerja, contohnya untuk alarm sendiri, sensor sendiri, dan seterusnya. Ya. Jadi PLC yang sudah advance atau yang sudah digital base kayak sekarang ya sudah mulai banyak PLC versi digital itu sudah mulai menggunakan ini subroutine dan main routine. Kalau dalam buku saya malah nggak ada karena buku saya memang lampau tapi kan yang saya kata yang di sini karena pemrograman controller jadi lebih ke logiknya yang ingin saya kejar gitu. Nah struktur daternya ya sama ada jump ada return. Nah ini ya sama mirip kayak di pemrograman ya. Kalau teman-teman ada jump ada returnnya. Jump to subroutine dipanggil dari program utama, return kembali ke program utama setelah selesai. Dalam banyak PLC, subroutine diberi nomor atau nama seperti SPR10, SPR20, dan seterusnya. Ya, contoh ada logiknya seperti kanan saya ini, true CSR alarm rutin. Maka labelnya CSR alarm rutin kita panggil tuh. Nah, ini kan subroutine-nya isinya CSR alarm rutin di bawahnya ini. Ada level high, temperatur over, alarm, temperatur. Nah, ini contohnya begini ya. Nah, ini case tadinya, semua sistem pengungsi 3 pompa, tiap pompa memiliki logas save, harus stop, safety, dan alarm. Untuk menjaga pembacaan modularitas, setiap pompa diprogram sebagai subroutine. Jadi setiap pompa itu diprogram subroutine-nya. Satu CSR pompa itu isinya start, stop, safety, alarm. CSR pompa 2 itu juga start, stop, safety, alarm, dan seterusnya. Ya, jadi enaknya gitu. Nah, program pompa 1, pompa 2 bisa kita gunakan di main rutin yang lain juga. Tinggal memanggil. Nah, itu adalah beberapa advance yang perlu teman-teman ketahui ya. Kalau untuk yang bagian dari jam sampai subrutin karena saya nggak bisa mensimulasikan, tolong dipelajari sendiri saja bagaimana gitu ya. Karena kebatasan karena saya menggunakan yang legal jadi agak terbatas fasilitasnya. It's okay, tapi yang penting logik dalam berpikirnya.
Nah, untuk EAS-nya itu akan mulai timer, flip-flop, counter itu akan muncul ya dalam study case sehingga tolong pelajari. Oh ya, tambahan dari saya ketika ingin memahami fungsi-fungsi dari Zeliosoft ya, teman-teman bisa mengklik di sini ya. Di sini di help. Nah, di help ini teman bisa cari di LD, Ladder Diagram Language ya. Dari sini klik LD Diagram Language Element. Nah, di sini banyak untuk ada discrete output itu fungsinya apa saja, ada Modbus itu fungsinya apa saja, auxiliary relay itu apa saja, ZX keys itu fungsinya seperti apa ya, timer ya di sini banyak sekali timer fungsinya, ada TTRT, TT1 dan seterusnya, clock itu tadi jam buat tadi ya, ada counter komparator, ada juga analog komparator ya. Jadi beberapa teman-teman yang ingin ngecek atau mempelajari lebih detail silahkan dipelajari. Sehingga ketika ada kasus-kasus tertentu itu teman-teman bisa memahami. Nah, saya menyarankan juga teman-teman apa namanya? Silakan banyak-banyak mencari study case ya, lalu latihan. Karena waktunya terbatas, kalau teman-teman tidak latihan, nah repot nanti ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan diulang-ulang videonya. Kalau ada kebingungan, silakan ditanyakan ke saya secara bebas. Ya, dari saya mohon maaf. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.